Halloween pertama sejak COVID yang tanpa masker. Karena ada artis disebarkan permen-permen obat malam itu ke Itaewon. Enggak Halloween pun rame. Itu emang aku datang ke situ udah agak malam. Pas aku pun waktu datang itu keluarnya pas di depan Hotel Hamilton itu. Hampir semua dari Itaewon itu rata-rata klub sama bar. Ada beberapa foto yang dikirimin sih sama temanku ini, tapi dia menunjukkan bahwa memang saat itu Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang kejadian Halloween Itaewon kemarin tanggal 29 Oktober 2022, di mana ada sekitar 150 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Di kejadian ini ada warga asing yang meninggal dan sisanya warga negara Korea. Nah, banyak hal yang diceritakan kenapa berita ini terjadi, misalnya karena memang Halloween aja. Kedua, Halloween pertama di generasi COVID. Maksudnya yang anak muda generasi COVID yang belum pernah merasakan Halloween tanpa masker dan secara langsung itu berkumpul di situ gitu. Ini memang Halloween pertama sejak COVID yang tanpa masker gitu. Terus ke yang lainnya adalah karena ada artis di salah satu bar atau klub yang ada di Itaewon saat itu. Terus ada juga yang bilang bahwa ada disebarkan permen-permen obat gitu yang menyebabkan orang-orang ini tidak sadar atau gimana. Banyak banget versinya dan masih belum dibuktikan kenapa. Bisa aja semuanya ini terjadi di satu kejadian itu jadinya banyak, itu juga bisa gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri gitu ya, kenapa sih bisa sebanyak itu gitu. Yang pertama, waktu itu sempat nonton juga dari Itaewon Class gitu. Di situ juga ada bahwa Halloween party itu di Itaewon itu salah satu yang paling besar, acara paling besar di Korea. Kenapa? Karena di daerah Itaewon itu adalah daerah yang banyak banget orang asingnya, paling banyak orang asingnya, dan deket juga kalau nggak salah sama base-nya militernya Amerika. Terus kayak kita misalnya orang Indonesia yang mau makanan Indonesia di Korea, misalnya kangen gitu ya, kita lama di Korea terus mau makan makanan Indonesia, adanya di Itaewon gitu. Mau makanan halal banyaknya di Itaewon gitu. Mau masakan Eropa juga banyaknya di Itaewon. Jadi memang itu kayak melting pot gitu, tempat berkumpul orang-orang yang bukan warga negara Korea gitu. Nah, di situ siangnya semua restoran, malamnya semua bar dan klub. Bar itu maksudnya tempat cuman buat minum gitu ya, minum bir sambil nonton sambil makan gitu. Atau klub memang ya tempat buat dugem. Kenapa bisa rame banget? Ya karena memang itu kan budaya, sebenarnya Halloween itu kan budaya dari barat gitu ya, merayakan Halloween itu gitu. Nah, di Korea itu agak sedikit rasis gitu. Jadi buat yang bukan Korea mau clubbing, kalau di tempat lain yang bukan di Itaewon, kebanyakan ditolak, gak boleh masuk gitu kan. Sedangkan kalau kita, ini juga aku baru tahu setelah sampai situ ya, jadi waktu bulan lalu ini aku sempat ke Korea, kan aku nginep di dormitory gitu, kayak di asrama yang semuanya isinya cewek yang dari negara lain gitu. Ada sih orang Koreanya, cuman dikit banget gitu, kayak dari 30-40an orang yang nginep di situ. Orang Koreanya paling cuma 5 orang gitu yang datang, yang misalnya dari daerah bukan dari Seoul gitu, yang mau nginep di situ gitu tuh dikit banget. Sisanya semua banyak kan orang luar. Nah, di situ waktu aku lagi makan malam misalnya, ada aja tiba-tiba cewek-cewek yang udah dandan rapih, kelihatan kayak pengen dugem gitu. Terus lama-lama kan kenalan gitu, dan kebanyakan dari mereka bilangnya ya aku kalau nggak perginya ke Hongdae atau ke Itaewon. Nah, kebanyakan tetap maunya ke Itaewon. Kenapa? Karena kalau ke Hongdae masih ada chance gitu, masih ada kemungkinan untuk ditolak gitu. Dan katanya karena aku nanya dong, jadi kalau misalnya nih aku kan mukaku kan ya nggak bule gitu kan, sama-sama Asia kan, nggak gitu kelihatan bedanya, bisa ditolak kak gitu. Ya mungkin bisa aja, karena kan waktu kita mau masuk ke satu klub ini, itu kita harus kasih lihat ID ya, KTP atau paspor, jadi kan tetap kelihatan orang mana gitu kan. Nah, karena kejadian itu banyak yang akhirnya
daripada udah jauh-jauh ke situ terus ditolak, mendingan ke Itaewon yang udah hampir jarang banget ditolak sekarang gitu, karena kebanyakan dari mereka memang udah orang asing juga gitu. Itu pertama alasannya, karena memang di sana kalau mau clubbing hampir pasti diterima. Kedua, enggak Halloween pun rame gitu. Jadi waktu ya aku kesana itu akhirnya mencoba janjian sama temenku untuk pergi ke situ, itu memang rame banget. Jadi bener-bener yang keluar dari stasiun kereta gitu, kan itu di bawah tanah ya, pas naik ke atas itu ke jalan utamanya memang rame banget lang. Di misalkan tuh basement 2 itu kereta, terus ada platform yang B1 tempat orang masuk, baru kan lantai atasnya kan, groundnya kan, di lantai di B1-nya itu aja udah lumayan kedengeran gitu kalau malam minggu gitu. Nah di situ pas aku pun waktu datang itu keluarnya pas di depan Hotel Hamilton itu, yang katanya kejadiannya di sampingnya kan, di sampingnya Hotel Hamilton itu. Waktu ke situ di daerah situ memang banyak klub-klub yang populer, yang banyak katanya artis juga datang gitu. Jadi yang ngantri itu pun udah banyak. Waktu itu benar-benar kayak nggak ada acara apa-apa. Hari weekend biasa itu rame banget, yang bener-bener ngantri dari depan klubnya terus sampai ke depan Hotel Hamilton kanan kiri gitu. Jadi di trotoar itu bener-bener orang ngantri mau ke klub gitu ya. Di situ aku sampai mikir, emang clubbing seenak itu ya, maksudnya aku sendiri belum pernah soalnya gitu ya. Emang clubbing seenak itu ya, maksudnya kan kalau misalnya nih aku mikirnya kan di depan aja ngantri banyak banget nih ya, udah ngantrinya banyak berarti kan di dalam penuh, iya nggak sih? Kalau di depan banyak aku nggak tahu deh misalnya. Jadi mesti gantian gitu loh, yang mau clubbing di situ yang udah capek keluar, terus nanti ganti yang baru. Pokoknya aku nggak ngerti kenapa mereka sampai serela itu ngantri gitu. Atau memang mungkin emang itu hottest place buat mereka, atau minumannya enak atau musiknya enak, aku nggak ngerti. Tapi itu rame banget dan aku masih nggak habis pikir kenapa serame itu. Karena di Itaewon itu bukan cuma di situ klubnya, tapi emang hampir semua dari Itaewon itu rata-rata klub sama bar gitu. Kenapa aku tahu? Karena pas abis lihat itu rame, aku lihat rame banget nih. Oh ternyata itu semua clubbing. Ya udahlah aku cari jalan lain kan, mau coba cari restoran. Itu semuanya isinya kanan kiri bener-bener bar sama klub. Jadi sebenarnya bukan daerah itu aja yang rame, tapi daerah-daerah lain pun isinya bar sama klub semua gitu. Bar sama klub, restoran ada dikit-dikit tapi rata-rata udah pada tutup karena waktu itu emang aku datang ke situ udah agak malam. Jadi banyak kan kalau mau makan ya di bar gitu. Aku yang ya masa makan di bar sih, udahlah. Pikiran ya udah pulang aja lah, makan yang dekat rumah aja lah gitu, karena waktu itu tempat aku nginep pun dari situ agak jauh sebenarnya dari Itaewon, cuman penasaran aja pengen lihat. Terus karena kejadian kemarin aku inget kan di dorm di asrama itu banyak kan asing yang pergi ke Itaewon, jadi aku agak worry gitu. Terus aku tanya ke temanku yang udah jadi temanku ini, aku nanya ke dia, apa kabar, gimana. Terus dia langsung bilang aku baik-baik aja. Terus dia langsung kasih lihat foto Itaewon. Jadi dia malam itu ke Itaewon, bener-bener ada di situ, dia kasih lihat dia ke situ masih jam 10-an gitu. Terus dia bilang aku sampai nangis waktu subuh baca banyak yang meninggal di situ katanya gitu. Terus aku tahu dia ini anak yang baik banget juga, nggak suka clubbing juga. Cuman dia tahu karena memang hari itu Halloweennya pasti banyak kostum-kostum yang lucu, dia pengen lihat aja gitu, dia pengen lihat aja nih orang-orang ini gitu. Terus dia datang, nah kan di situ banyak tuh yang bilang gila ya, masih di sini orang udah pada mompa orang gitu, udah CPR orang, yang lain masih party gitu, masih heboh gitu. Pertama menurutku karena memang mereka nggak tahu, atau karena memang mereka udah mabok. Kalau kayak temenku dia memang nggak tahu, karena kan itu terjadi di satu tempat ya, sedangkan Itaewon itu kan besar ya gitu. Jadi yang lain-lain ini juga ya jadi nggak tahu gitu karena kejadian di situ. Dan suara siren itu lumayan wajar di daerah Itaewon gitu. Emang banyak yang patroli, jadi dia pikir itu hal yang biasa tanpa tahu apa-apa. Habis lihat-lihat secukupnya dia pulang. Dia bilang dia subuh dia dapat berita bahwa di Itaewon itu banyak yang meninggal. Itu dia yang benar-benar shock, katanya benar-benar gila, gue baru di situ gitu. Dia shock banget. Dan untungnya orang-orang yang nginap di situ pun nggak ada yang kenapa-napa juga sih gitu. Tapi dia kasih unjuk memang hari itu
especially rame, tapi dia pikir memang karena Halloween aja gitu, karena memang itu kan dari bilang itu salah satu hari pesta terbesar di Itaewon gitu, karena semua orang diterima lah, apalagi kan dengan kostum-kostumnya itu gitu, jadi heboh banget. Di Korea sendiri abis kejadian itu kan kejadiannya jam 11 malam ya, tanggal 29 gitu. Nah, itu hari Sabtu. Tanggal 30-nya Presiden datang ke situ bilang bahwa hari ini tuh namanya Sunday morning atau hari Minggu yang berduka. Dan di hari itu pun semua acara TV, kayak misalnya aku kan follow beberapa acara TV ya, itu dia sampai cancel. Ini yang aku tahu aja, yang aku sebutin karena ini yang aku follow, yang aku sering nonton gitu. Kayak Running Man, dia cancel untuk tayangin, harusnya kan hari itu dia tiap minggu kan ada video baru ya, itu di cancel, ditunda. Begitupun sama channel Shibuya atau Napidi, itu juga di cancel hari itu. Terus Top Big Bang juga mau keluarin sesuatu, akhirnya dia mundurin sampai bulan Desember gitu, untuk menghormati para korban yang meninggal gitu. Nah, terus korban yang meninggal itu sebagian besar adalah wanita yang umurnya 20 tahun, 20 tahunan gitu, masih pada muda-muda banget. Makanya kenapa dibilang ini korbannya rata-rata anak generasi Covid yang pengen Halloween. Sejauh ini itu yang aku tahu dari kejadian Halloween Itaewon 2022 ini. Ada beberapa foto yang dikirimin sih sama temanku ini, tapi dia menunjukkan bahwa memang saat itu nggak segila yang dikasih lihat. Maksudnya di daerah yang dia datengin itu nggak serame itu gitu. Meskipun rame, tapi masih oke. Dan dari beberapa video Twitter yang dikasih lihat kan, itu sampai bener-bener orang pack satu goyang, semua goyang gitu kan, karena bener-bener nempel satu sama lain gitu. Dan di Korea sendiri itu korbannya kayaknya bisa jauh lebih banyak kalau itu mungkin terjadi di negara lain yang tidak punya persiapan ya, karena di Korea sendiri kan mereka udah dapet edukasi tentang penyelamatan pertama, yaitu misalnya salah satunya itu kan CPR kan, itu hampir semua penduduk hampir bisa melakukan. Makanya kenapa kita lihat kalau di foto video yang ada, semua orang lagi genjot-genjot dada orang gitu kan. Nah, itu memang diperlukan karena bisa aja saat pingsan itu dia jadi lupa nafas, malah otaknya yang kehabisan oksigen jadi mati semua gitu, karena kalau otak nggak bekerja kan semua mati ya. Jadi mereka harus tetap mompa, otaknya tidak mendapatkan asupan oksigen selama 4 menit, itu orang bisa mati gitu. Makanya kenapa semua yang pingsan langsung dikasih CPR, atau yang kadang-kadang kan bilang udah nggak ada denyutnya tetap dipompa gitu, karena belum 4 menit gitu kan, jadi masih dicoba gitu, dipertahankan, kalau bisa sebisa mungkin dipertahankan untuk tetap bernafas gitu. Makanya kenapa orang tetap mompa meskipun ada efek samping, misalnya karena dipompa terus tapi dia belum sadar-sadar, bisa tuh rusuknya retak gitu, atau badan daerah dadanya ini itu memar, itu bisa gitu. Tapi itu jauh lebih baik daripada otak itu tidak mendapatkan oksigen. Makanya kenapa tetap mereka semua itu yang kalau lihat di video itu masih pada tetap mompain temennya atau siapanya yang mereka tolongin gitu. Dan itu karena mereka semua udah dapat edukasinya. Kalau di negara lain yang tidak mendapatkan edukasi untuk pertolongan pertama sih pasti udah lebih banyak lagi yang meninggal gitu korbannya. Terus juga ini adalah bencana terbesar Korea kedua setelah kapal feri yang waktu itu tahun 2014 ada kejadian di mana kapal Sewol itu tenggelam, mengangkut 400 orang dan 300 diantaranya meninggal. Nah, ini terbanyak kedua setelah itu, yaitu 150 orang kurang lebih yang meninggal dan sisanya puluhan orang luka-luka. Dan setelah kejadian itu selesai, semua TKP-nya dibersihkan, orang-orangnya pada mulai cari, mengidentifikasi korban satu-satu. Yang sudah tahu semua langsung berkumpul di Itaewon, ngasih bunga sama ngasih soju. Yang kejadiannya cukup mengenaskan. Yang tadinya mau happy-happy malah jadi dijemput nyawanya. Ya, itulah kurang lebih yang terjadi di Itaewon, kurang lebih. See you on next update.